Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh pesantren Al-Quran As-Saidiyah Abu Yali Mustafa Asadi dan Umina Khulasatul Aini. Yang saya hormati Bapak Penjamin Mutu Pendidikan kita Dr. Muhammad Amin MPD. Yang saya hormati pula alhamdulillah ini hadir Waka Kasiswaan, Waka Kurikulum, juga Waka Sarpras dan para staf yang lainnya. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini terkait tentang observasi kinerja kepala sekolah. Nah, di observasi kinerja kepala sekolah ini salah satu poinnya yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah ada di dalam rapat. Jadi ini sekalian membahas tentang pembelajaran yang sudah berjalan, lalu juga kegiatan yang akan datang ini outing kelas, juga penilaian akhir tahun. Nah, di sini saya ingin tahu dulu pembelajaran yang sudah berjalan di kelas, mulai dari kelas 7 terlebih dahulu. Oke, monggo 7A. Bagaimana? Wali kelasnya 7A. Oke, monggo Bu Rizka. Lancar. Apakah ada kendala di kelas? Oh, itu terkait itu ya. Apa namanya? Mengikuti pelajaran dengan. Oke, kalau yang lainnya mungkin ada masalah antar teman dulu. Tidak ada. Kalau pembelajarannya lancar, tidak ada masalah. Mungkin ada anak yang perlu diobservasi atau apa gitu. Mungkin anak. Kira-kira ada berapa anak yang termasuk di itu dalam pantauan observasi? 2. Tapi apakah anak 2 itu tadi kesulitan dalam pembelajaran? Untuk penilaiannya? Ya, saya lihat mulai penilaian akademik dan non-akademis juga sikap. Khusus anak 2 tadi yang sama amati itu. Enggak terlalu apa? Ini wali kelas 7B enggak hadir ya? Oke, wali kelas 7C. Intens.
sebentar, ini memang anaknya ada indikasi berkebutuhan khusus atau memang dia mungkin gaya belajarnya yang berbeda sehingga berbeda dengan temannya yang lain. Jadi menangkapnya kurang, kan beda. Kalau ABK sendiri atau anak yang dengan gaya belajar berbeda kan beda. Itu memang ABK. Kira-kira siapa nam? Ada boleh sebut nama ya? Gimana kalau menurut guru yang lain gimana kalau Jaji mau? Terus kalau guru yang lain mungkin yang ngajar, okay. Tapi kalau dalam materi kurang. Berarti kalau menurut saya dia mungkin bukan ABK, tapi mungkin iya kognitifnya kurang. Terus kita mungkin harus mempelajari gaya belajarnya anaknya. Karena tadi kalau di praktek aman ya untuk pelajaran PJOK nggih. Kalau pelajaran PJOK kan berarti dia lebih ke kinestetik mungkin. Dalam. Ya. Enggak ada. Ada. Kemarin tuh ada tes terkait ini anak berkebutuhan khusus, tapi dia tidak ada indikasi. Tapi memang kalau tahun lalu tidak yang memang kita mengundang ya, hanya yang dari pihak ya kemandirian itu. Ya, enggak beda. Kalau yang tahun lalu enggak jalan memang. Kalau yang tahun ini alhamdulillah jalan. Oke, dalam Bu Arinda. Lah kan kalau dilihat dari anaknya kan enggak tahu. Kita harus melibatkan orang tua terkait itu mungkin. Jadi nanti mungkin wali kelas coba menghubungi orang tua ya. Jadi karena kemarin kan waktu rapat bersama kita ada service excellent. Service excellent mungkin ini juga merupakan salah satu dari service excellent. Jadi nanti minta tolong untuk Bu Kris dicoba wali ke apa menghubungi ke wali santrinya, apa ada keluhan atau mungkin gaya belajarnya yang di rumah berbeda dengan gaya belajar anak-anak pada umumnya. Iya, mungkin kan anak-anak kan daya tangkapnya enggak mungkin sama seperti semuanya kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang enggak. Hmm. Hmm. Ya sudah, berarti nanti dari catatan ya Bu Amel atas nama siapa nanti itu supaya nanti ada observasi lanjutan. Oke? Kan sebentar lagi wangsulan. Nah, jadi mungkin minta tolong orang tuanya juga untuk mengamati terkait apa ya kesulitan yang dihadapi oleh Ananda Jessica ini. Oke, sudah mungkin sekarang 7D. Apakah ada kendala di dalam kelas? Mungkin.
Hmm. Fokusnya kurang jadinya berarti. Terdistrak karena dia. Hmm. Hanya satu saja. Tapi semisal diberi apa ya, treatment khusus, apakah mungkin masih mampu dianya? Misal ada treatment, apakah nanti kalau sudah di treatment, apakah nanti dia ada perubahan? Kira-kira. Ya sudah. Apa ada yang lain mungkin? Berarti ini cuma butuh treatment ya. Mungkin dia hanya butuh treatment dan agak lebih diperhatikan. Itu mungkin karena memang gayanya entah belajarnya atau mungkin ke lebih banyak perhatiannya. 7E gimana untuk wali kelasnya 7E? Hmm. Iya, oke. Okay. Hmm. Oke, itu juga sudah saya lapor, sudah saya laporkan ke wali santri juga terkait kalau memang masalah ini sudah selesai gitu, tapi masih belum ada balasan. Mungkin beliaunya sibuk. Atau nanti dilihat lagi perkembangan selanjutnya. Kalau karena tidak ada yang mengaku, mungkin anak-anak takut. Itu karena kan memang kasusnya yang awalnya tidak boleh melibatkan orang tua, nyatanya kan kasus ini jadi besar. Dan, oke, langsung ke 8A. Hmm. 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 Kalau dari Mbak Zila, karena kalau dia kan kelas 8. Nah, kalau seragam kelas yang belum seragam olahraga sama apa? Hmm. Yang belum cuma 2 ya? Ibu. Oh, berarti ini sekitar 2 anak ya? Siapa? Semuanya anak tulis 8A ya? Dipakai setiap hari Sabtu. Mm-mm. Ya sudah. Enggak apa-apa wis. Nanti mudah-mudahan hari Senin ini sudah ada solusinya. Ngoten. Ya.
Oke, apakah mungkin di 8A ada yang merasa kesulitan dalam pembelajaran di semua mapel, terutama yang guru pengajar kelas 8? Ya, monggo. Oh ya, terkait ya weh, terkait yang selain makan di kelas. Kurang. Khusus di kelas 8 ya, terkait numerasi ya. Hmm. Berarti nanti ini PR tersendiri ya kelas 8. Karena apa? Nanti di kelas 9, karena memang di kelas 9 tahun depan ini mereka akan berat. Oke, mungkin guru-guru pengajar kelas 8 perlu sering-sering memberi edukasi ke anak-anak terkait ujian nasional di kelas 9, juga pengajar di kelas 7. Karena sekarang untuk di tahun depan anak-anak sudah tidak bisa berleha-leha lagi terkait pembelajaran. Itu baik literasi, numerasi, dan yang lainnya, walaupun SBK dan lainnya. Ya, terutama materi-materi yang memang nanti akan menjadi mapel ujian. Oke. Jadi meminta tolong di kelas 7 dan kelas 8 yang nanti akan naik ke jenjang yang naik di kelas 9 dan di kelas 8. Kan kesempatannya tinggal, kalau kelas 8 kesempatannya tinggal 1 tahun, tidak ada 1 tahun, besok kalau udah kelas 9 dan kelas 7 kita masih punya waktu 2 tahun. Jadi benar-benar diberitahu. Mungkin karena mereka anak angkatan COVID ya, yang memang tidak ada ujian, makanya untuk belajar mereka lebih santai. Oke, jadi untuk guru numerasi semuanya kalau nggak salah, guru numerasi juga literasi mungkin perlu benar-benar setiap pembelajaran anak-anak itu harus diberi arahan kalau bukan ditakut-takuti ya, cuman supaya anak-anak juga disiplin dalam pembelajaran formal. Tidak hanya pembelajaran di pesantren, tapi pembelajaran formal saat ini itu juga penting untuk masa depan mereka. Oke. Terus untuk selanjutnya sudah selesai Bu 8A. Di 8B, oke, gimana Bu Nila?
Boleh, boleh. Gimana untuk guru mapel yang lain terkait 3 anak yang tadi ya? 3. Ya wes. Untuk yang lainnya, Bu Amel? Ya memang kalau Merianti saya amati mulai kelas 7 ya, karena sebetulnya Merianti ini tidak ikut tes waktu masuk di sini. Jadi termasuk salah satu yang anak ABK sebetulnya ngoten dalam pengamatan. Tapi kalau dilihat dilihat perkembangannya ini alhamdulillah sudah amat sangat baik kalau daripada kelas 7. Nggih, kalau kelas 8. Oh gitu. Tadi yang satunya yang usil ke wali ke oh gitu. Tapi nilainya berarti nilainya dia yang paling bawah gitu berarti. Berarti diapakan ya nanya yang itu ya? Soalnya kan kita enggak tahu, apa sudah menghubungi wali santrinya? Coba dikasih tahu ke ibunya terkait apa ya, sikapnya anaknya waktu di sekolah, terus juga kemampuan kan belum, coba nggih. Iya, kalau yang satunya tadi, yang hopeless tadi tuh. Lah, coba nanti yang hopeless itu saya tanyakan ke orang tuanya, apakah benar sebelum masuk ke pesantren perilakunya dia seperti ini? Nah, kan ada anak yang memang tidak mau di pesantren, jadi dia membuat ulah di seperti itu. Coba ditanyakan dulu gimana perilaku belajarnya ketika sebelum masuk ke pesantren dan perilaku anaknya setelah sewaktu di rumah ngoten. Terus 8C 8C sama 8C. Nggih, monggo.
Hmm. Mungkin di kelas pengajar yang lain mungkin di 8C apakah mengamati sesuatu? Oke, waktu pembelajaran itu bagaimana? Hmm. 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 Ya, berarti untuk di 8, memang 8C dan D ya, yang nggih. Nggih, anaknya memang banyak yang kritis di 8C dan 8D. Memang saya amati seperti itu. Terus juga banyak yang usil kalau tidak salah. Nggih. Nggih. Lebih cepat ya. Hmm. Kalau di 8D bagaimana? Apakah sama seperti iya wes, nah. Oke, langsung pindah kan karena hanya itu saja tadi. Tidak ada yang tapi apa kalau masalah yang lain antar teman mungkin, heeh. Hmm. 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 Meskipun bagus kalau bisa membedakan gaya belajarnya anak-anak ngoten. Tapi untuk yang 3 anak tadi tuh, yang 3 anak istimewa tadi itu mungkin di mapel yang lain, ya kan kurang, enggak mungkin. Kalau di mapel yang lain, siapa tadi Tri Andini, Amira Salma, heeh. Dia ikut ekskulnya apa itu? Ikut karya tulis enggak? Kayak cocok itu masukkan karya tulis. Oke, mungkin mungkin perlu diarahkan lagi ya terkait ekskulnya yang diikuti anak-anak. Karena kan kita lihat seperti ini, ngoten. Sudah untuk 8D sampun? Sampun. Sekarang kalau kelas 9 langsung saya gabung semua ya karena kan sudah mau selesai nih 9A, B, C dan D sepertinya alhamdulillah untuk pelaksanaan ujian juga sudah selesai. Sudah, apakah ada masalah di kelas 9 waktu mau kelulusan? Enggak ada ya? Oke, tapi masih dalam batas normal, ngoten. Oh iya.
Tapi kan sudah selesai. Yang dalam ini loh, yang dekat-dekat ini. Tidak ada kan ya? Di masa-masa saat anaknya mau ini wisuda, apakah ada masalah apa enggak? Yang kelas 9. Ya, enggak ada ya. Saya kira alhamdulillah yang di kelas 9 aman nggih. Sekarang masuk ke topik yang kedua, outing class. Oke, alhamdulillah kan minggu lalu kita sudah selesai outing class kelas 7 dan sekarang outing class yang kelas 8. Oke, yang saya tanyakan persiapan untuk outing class sudah lengkap semuanya? Yang belum? Banner. Ya, banner. Loh, dorong dia nggak ngerti lah harus cetak. Oh, pena. Oh ya wis. Oke ya wis. Gitu. Sudah, berarti untuk banner sudah aman ya. Terus terkait apa? Ya, terus tadi yang disampaikan ke anak-anak hanya terkait apa aja tadi yang masuk kelas 8 tadi? Yang masuk di seragam? Sudah tidak ada yang lain untuk tempat duduk bus dan lain-lainnya? Oke, Bu. Nanti tentu ya untuk tempat duduk bus nanti minta tolong di print saja, nanti dibagikan ya supaya nanti kalau itu ada 3 bus berarti persiapan besok oh cukup ngeprint satu nanti masing-masing bus saja. Masing-masing bus berarti ngeprint satu tapi untuk yang per kamar minta tolong diperhatikan karena kan kadang di dalam satu bus itu anak-anak kan beda-beda kamar. Oke, iya Bu Anissa. Seperti itu ya. Oke, mungkin oke, kalau nggak salah anak kelas 8 itu ada di lantai 2 itu 5 kamar ya. 5 kamar tambah 1 berarti sampai nanti ngeprintnya 6. Yang 1 orang itu. Ya, terserah. Oke. Oke. Besok datangnya sebelum jam 6:30 ya? Dalam? Jam 6. Oh, oke, jam 5:30. Oke. Jadi nanti besok terutama wali kelas ya datang sebelum jam 6. Ya, datang sebelum jam 6. Langsung di halaman. Jadi langsung baris dengan anak-anak. Karena kemarin memang Umi duko. Kalau kemarin saya didukaninya setelah anak-anak masuk ke bis. Kalau yang kelas 7 kemarin. Dan ada yang terlambat. Dan juga alhamdulillah ada yang tidak bisa hadir tiba-tiba ya kan. Nah, jadinya kan saya kena marah gitu. Jadinya nanti supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, dievaluasi dari minggu lalu. Jadi nanti wali kelas besok saya mau dengan sangat ya untuk hadir lebih awal dan langsung baris di halaman bersama anak-anaknya. Oke, jadi langsung sesuai dengan barisan kelasnya. Oke, 8A ya 8A, 8B, 8C, 8D juga kelas 9. Terus ada lagi?
Selain itu, untuk obat ada yang belum ketemu di mana? Loh, kemarin itu obatnya jadi satu dalam satu kresek. Hmm, hmm, hmm. Coba nanti dicek lagi aja ya. Hmm. Soalnya dicek lagi aja. Hmm. Hmm. Ya nanti dicek lagi aja terkait obat-obatan. Terus sudah untuk surat kunjungan jangan lupa ya nanti dibawa. Sudah saya. Lah ya nanti diambil. Saya langsung dibawa. Terus itu lagi untuk ini keplek. Kepleknya anak-anak ya. Jangan sampai terjadi seperti yang evaluasi minggu lalu. Ya, jadi keplek disiapkan sekarang. Kalau memang harus dibagi, apakah dibagikan sekarang aman? Besok pagi aja ya. Kan besok wali kelas datang lebih pagi. Jadi besok wali kelas datang langsung dibagikan ke anak-anaknya kepleknya gitu. Oke. Bu Lingga untuk base sudah aman? Enggak? Oke, sudah. Yang lainnya? Yang lainnya sudah ya, outing? Kalau outing sudah selesai, persiapannya aman, saya lanjut ke topik yang ketiga. Lah ya ini topik yang ketiga. Cek turun ke keempat berarti. PAT dulu. Oke. Masuk ke materi yang ketiga yaitu PAT. Persiapan PAT bagaimana? Boleh nggak PAT? Persiapan PAT, timeline dan lain-lain. Iya, sudah saya. Cuman nanti yang guru-guru mengumpulkan soalnya kemarin tidak saya maturkan daripada. Oke. Hmm. Kalau kalau saya tetap melanjutkan yang kemarin saja karena kan sudah terbiasa dengan yang kemarin. Kalau nanti diganti CBT yang baru nanti kebingungan lagi. Dan kan kita kalau mencoba yang baru kan kita harus tester dulu iya. Kalau simulasi. Mm-mm. 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 Iya. Mm-mm. Oke, jadi nanti waktu ujian ya mohon tetap dinyalakan exam pro-nya. Karena kalau enggak dinyalakan exam pro, anak-anak itu seperti mboten ujian nantinya. Karena bisa melihat aplikasi yang lain, melihat kalkulator atau okay. Oke, ya mudah-mudahan oke. Atau mungkin gini, mumpung belum, coba yang di rapot merdeka dulu, yang di bank soal itu. Loh, enggak, itu di setiap guru-guru sudah ada. Login.
Loh iya, tapi kan guru-guru masih bisa mencoba trial input soal, begitu loh. Jadi mungkin guru-guru coba trial input soal yang di rapat merdeka, guru-guru kelas 7 dan 8. Ya, kan ada itu di yang fitur terbarunya rapat merdeka. Jadi nanti enak nilainya sinkron. Sudah dibuka semua untuk rapor merdekanya? Sudah ya, nanti di situ ada yang fitur baru bank soal kalau enggak salah. Di soal nanti coba diuji dulu kira-kira bagaimana dengan HP-nya guru-guru masing-masing. Nah, kalau ternyata menggunakan rapor merdeka ini bisa tidak menyulitkan anak-anak, ya mungkin kita pakai rapor merdeka. Tapi apakah nanti saya cek lagi apakah di rapor merdeka itu exam bro-nya bisa digunakan apa tidak. Oke, Oke, untuk selanjutnya PAT persiapan yang lain. Untuk Sarpras gimana PAT? Juga Sarpras ini kelengkapan itu juga. Kelengkapan penyusunan modul blok 2. Apa saja yang belum? Loh, enggak. Yang nanti kan anak-anak ada setelah ini semua kan ada itu jilid. Ya. Loh kan saya sudah kemarin terakhir yang saya kan minta yang WA jenengan itu, Bu, jenengan cuma beli ini itu gimana? Akan saya suruh minta, Bu. Lek pen ngenteni saya tanya, yo Kak mari-mari. Ya, gitu. Jadi besok lah nih enggak bisa, berarti besok ya segera. Soalnya kita waktunya mepet, tinggal cuma 2 minggu karena ini mepet sekali. Sama nanti belum latihan wisuda, belum korban dan lain-lainnya. Ngoten, nggih. Ya, batas pengumpulan soal. Loh, yang itu tidak saya maturkan kemarin. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi saya hanya timeline langsung ke kegiatan. Gitu. Jadi itu Terus selain berarti karena PAT dilaksanakan tanggal 30 Mei dan itu bertepatan dengan hari Jumat, okay, apakah lanjut di hari Sabtu? Nah, kalau lanjut, soalnya kalau enggak gini, kalau enggak lanjut, kita ini buah si malakama. Semisal enggak lanjut, ya, anak-anak kan kegiatan kan sudah selesai ujian madin, enggak mungkin pelajaran madin lagi. Yang pertama, enggak mungkin pelajaran karena sudah selesai ujian madin dan praktek. Jadi enggak mungkin dari Sabtu, ya dari Sabtunya anak-anak ujian madin lagi. Seperti itu, karena kan kita dimulai dari Jumat. Lalu jika memang hari Jumat, Sabtu itu nanti ujian sampai dengan hari Rabu, hari Kamis anak-anak harus ada kegiatan. Ada kegiatan sebelum besoknya Idul Kurban. Iya. Karena Sabtu loh, enggak, bukan ranahnya formal, tapi karena ujian madin ini sudah selesai, Bu. Nah, jadi kan anak-anak tidak ada kelas madin setelah ujian madin selesai. Paham? Lah iya, madin tidak punya acara. Nah, makanya itu pripun gitu. Kalau tadi saya menyampaikan ke Ustadz Akmal, Ustadz Akmal kalau di hari Sabtu kan memang ini adalah liburnya guru formal ya, jadi khusus untuk SMP karena MA ujian, masalahnya di situ. MA ujian buat di Sabtu. Nah kan kalau SMP enggak ujian, buat Malakama pokoknya kita ini, gitu loh. Ya po. Kalau berarti Sabtu masuk ujian.
Jadi nanti di Kamis, ya di Kamis menjadi kelengkapan portofolio. Selesai sudah. Masuk wali kelasnya sendiri-sendiri. Kalau kelas mid kan kelas yang MA masih belum. MA ujian sampai hari Kamis. Nah, MA itu berarti Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6. Nah, berarti kita Kamisnya mungkin kelengkapan portofolio. Ya mungkin pulangnya lebih diawalkan. Kan kalau ujian itu kan pulangnya jam 11.30 ya. Nah, berarti anak-anak ya pulangnya lebih awal, 11. Ya, Rebo terakhir. Tapi kita nanti hari Kamis itu juga mulai pagi. Kamis jam 7 pagi. Anak-anak selesai jam 11. Ya, ujian itu selesai jam 11 apa 11.30. Iya, gitu. Kita enggak libur lah. Oh, lek Sabtu libur kitanya. Lek Sabtu libur, lek Jumat enggak libur. Jadi kalau hari Jumat besok kan barengan dengan Idul Kurban. Nah, jadi nanti setelah sholat Id langsung ke pesantren. Ya, seperti tahun lalu. Kalau dari yayasan atau dari pengasuh selama tidak ada pengumuman libur, guru tidak libur. Ya, semangat pokoknya kitanya. Oke, lalu gimana? Ya, oke. Tapi nanti ini ya, Bu Ibu, tapi ini masih saya usahakan Sabtu supaya guru Madin yang menangani. Khusus SMP, Sabtu. Jadi ujian iya, kan yang saya takutkan tuh gini loh pasti biasanya. Lagi Jumat ujian, Sabtu sekolah Madin, kan balik Madin lagi, kan gitu. Nanti Senin ujian lagi, iki apa sih karepe lho. Pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Mil pause dulu Mil, cukup nggak itu memorinya? Ini di pause dulu aja dulu, nanti lanjut lagi. Mungkin bisa diambil itu Kak apa? Ambilan. Ampun ya. Untuk PAT berarti sudah ya. Lanjut kegiatan besok hari Jumat. Ya karena besok hari Jumat ini kan yang guru-guru kelas 8 keluar semua. Ditambah saya dan Tiara. 6 guru keluar. Di sini berarti tinggal Bu Arinda, Bu Sofi, Bu Devi, Kak Fahma, Imilda, Bu Kris, Bu Rizka, tambah satu lagi, Bu Along. Oke, kegiatan besok hari Sabtu mulai dari senam pagi. Ya, karena ini hanya kelas 9 dan kelas 7, apakah digabung jadi satu di sport center? Ya, digabung aja jadi satu untuk senamnya. Cukupkah kira-kira? Cukup ya. Ya, berarti besok kelas 7 dan kelas 9 jadi satu di sport center. Sampai dengan jam 7:30. Oke, setelah itu masuk ekskul. Setelah itu masuk ekskul.
Loh, enggak, ekskulnya enggak libur. Ekskulnya kan enggak libur. Pengkondisiannya kan tata boga sudah aman, ada boga. Loh, kan sudah ada Bu Arinda, aman enggak tata boga? Kan tata boga berarti hanya anak kelas 7. Oke. Terus terus ngapel yang lain? Ekskul yang lain? Cek. Itu karena orang dalam ya. Jadi susah sekali. Terus itu berarti kelas 7 Bu Anissa berapa anak yang IPS? Banyak anak kelas 7 apakah 8? Enggak. Waktu sampean ngajar olim IPS iku lho, akean di kelas 7 sama kelas 8. Jadi mau dijadikan satu di tata boga khusus olim IPS karena Mbak Along masih belum tahu. Sibuk. Ya sudah, berarti khusus olimpiade IPS yang kelas 7 masuk di kelas tata boga. Oke, terus selainnya itu yang lainnya IPA berarti enggak ada. Berarti nanti IPA gabung tata boga ya? Kan cuma 2 anak. Enggak soal tata boga, enggak gini loh. Enggak, iya kan cuma 2 anak ya tata. Lah iya Bu, saya tuh kasihan sama Bu Arinda, kan anaknya banyak gitu loh, supaya Bu Arinda ada yang membantu, khusus hari Jumat besok. Anak Olimpiade IPA masuk di kelas memasak, jadi sampean bisa bantu Bu Arinda. Ya, khusus besok toh. Oke, untuk TIK. Ya wes, TIK cuma 2. Lainnya aman ya? Matematika kelas 7 juga aman ya, karena sudah ada. Oke. Terus yang lainnya sudah? Tidak ada ya? Ya, pramuka selanjut. Pramuka. Ya wes. Itu berarti kelas 7 dan 9. Terus untuk itu dalam ekstra sampai 9:30, langsung lanjut ke pramuka. Oke, 9:30 sampai jam 1 istirahat setengah jam, lalu masuk ke kelas bahasa Inggris, ke kelas bahasa Inggris. Berarti sampean C sama D, soalnya Tiara kan enggak ada. Nah, terus kelas bahasa Inggris seperti ini berarti. Yang kelas 7 post test. Yang kelas 8 yang kelas 9 berarti kan enggak ada post test kelas 9. Berarti yang kelas 9 bisa latihan wisuda atau menyelesaikan kelengkapannya portofolio. Lah iya berarti sampean kasih tahu sekarang, saya ketua kelasnya aja jadi disampaikan ke anak-anak, nanti dipanggil. Untuk sampean besok kelas 9 bawa alat
mewarna gitu. Oke. Sudah selesai ini, berarti sudah aman? Sudah ya? Ya, post-test hanya kelas 7. Karena kan selama ini karena ujian anak-anak kan enggak ada kelas bahasa Inggris. Gitu. Sudah aman ini untuk hari Jumat besok? Sampun? Apanya? Siapa yang jam 11? Tidak memperhatikan ini dari tadi. Iya, 12:30 tetap. Kan sesuai itu. Oke. Sekarang saya tanya, tadi sudah tanda tangan? Sudah absen ya? Absennya sudah? Steve Wonder. Ada tambahan Ibu-Ibu rapat hari ini? Yang lainnya persiapan wisuda dan lain-lain mungkin? Tidak ada? Oh, kalau PAT kan otomatis ya. Jadi gini aja, untuk PAT sepakat ya menggunakan berarti pilihan ganda kompleks, benar salah dan menjodohkan. Oke, cukup. Ini sudah 4 ini sudah itu. Oke, untuk matematika mungkin untuk mapel-mapel numerasi nanti kan dikasih kertas buram. Nah, kertas buramnya dikumpulkan setelah mengerjakan gitu. Kalau saya biasanya seperti itu, gitu aja. Oke kan sampean bisa menilai anaknya menghitungnya bagaimana proses mengerjakan. Oh iya monggo, nggih. Ini banyak. Nanti di foto. Terus LK ini dibagikan saat masuk PMR. Ya, saat masuk PMR ya.
Nggih, setelah foto baru itu. Ada lagi? Sudah selesai? Cukup rapat hari ini? Ada tambahan? Saran? Kritik? Apa? Apa wis sudah? Oh, disudahi, sudah selesai. Iya, wis sudah. Nggih, nggih pun. Nggih, saya terima kasih sekali atas waktunya. Ya, dan terima kasih juga untuk partisipasinya. Maaf mengganggu menambah waktunya ya untuk mengikuti rapat. Terima kasih juga untuk kontribusinya selama ini. Alhamdulillah kalau di SMP tadi saya juga mendapat dari Bapak Benyamin Putu, alhamdulillah kalau di SMP sudah bagus, sudah kompak gitu, sudah bagus untuk pembelajarannya, semuanya sudah bagus. Nah, hanya saja nanti mungkin perlu ditingkatkan lagi terkait fun game. Nah, ini ya, mungkin kalau di fun game benar-benar kalau memang ada fun game harus guru bisa menguasai kelas. Jangan sampai fun game guru tidak bisa menguasai kelas. Karena nanti kalau setiap ada fun game, guru tidak menguasai kelas, pasti akan ada teguran dari yayasan. Seperti itu. Mengingatkan kembali karena di sini adalah pesantren. Jadi karena memang yang dijaga adalah cara bersikap dan bertutur katanya anak-anak. Nonton itu amat sangat kita jaga sekali. Dan kemarin Ibu Pengawas juga melihat pembiasaan di pesantren saat PAT. Nah, beliau sudah amat sangat mengapresiasi karena kalau di sekolah lain ya tidak seperti di sekolah kita yang memang basicnya pesantren. Tapi karena memang di sini kita berhak mendidik anak ya, wajib mendidik anak-anak. Jadi saya mohon setiap kali ada fun game benar-benar gurunya menertibkan. Jangan sampai seperti tadi anaknya rame tidak ada guru yang mengingatkan. Ngoten. Oke. Jadi kalau anaknya rame langsung diingatkan supaya tidak sahur manuk lah ibaratnya, atau karena tadi yang didengarkan adalah seperti orang tengkar memang. Gitu. Jadi seperti padahal kan anak-anak tidak bertengkar, ngoten. Tapi memang saya kan mengecek sampai ke asrama lantai 3 itu memang seperti anak tengkar. Gitu, ngoten. Gitu. Jadi tegurannya ke saya tadi adalah tolong dicek ini ada anak bertengkar yang di mana. Bertengkar. Oke, tadi itu tegurannya seperti itu. Jadi saya mohon 7. Oke. Nah, 7 semuanya tadi kena. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, semua kena semua. Bukan, tidak bertengkar, sebetulnya bukan bertengkar. Hanya karena fun game. Ya, kan kalau fun game, kalau anak-anak kan memang mungkin masih kelas 7 ya. Jadi excited bersemangat gitu loh, ngoten. Nah, memang kan mungkin kalau di sekolah lain hal ini lumrah. Ngoten. Tapi kalau di sekolah ini ya memang anak-anak yang kita unggulkan adalah akhlak. Jadi walaupun fun game, anak-anak tetap berakhlak. Seperti itu. Ya bisa dipahami ya. Untuk semuanya ini tidak untuk kelas 7. Saya rasa di semua kelas ini nanti, terutama nanti kalau besok hari Jumat juga ada fun game di Pramuka. Ngoten. Nggih. Ya pun, saya akhiri rapat hari ini. Monggo ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Bon, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mil minta tolong ini. Apa?
seragam. Saya belum tak lihat. SK kayaknya. Enggak SK aja kayaknya. SK. Halo kata